Tuhan. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari ini Selasa 18 April 2023. Kami undang kita bangkit berdiri. Bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka juga menikmati ibadah pada malam ini. Hanya dekatmu. Dekatmu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Kau memberi kepuasan buatku dengan air hidupmu. Ku rasa damai penuh sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus ibadah kami ini. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu semua urapi Tuhan. Juga jemaat-Mu yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat. Biarlah kami menikmati kuasa firman dan Roh-Mu, memberi kepada kami damai sejahtera, kepuasan, kesembuhan, kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Kami serahkan semua supaya Tuhan yang mengatur sehingga kami melihat keajaiban terjadi dalam ibadah kami. Kuasa iblis kami tolak di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan kau semua keluar dari ruangan ini, dari hati dan pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Turunkan sukacita, damai yang dari surga memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ku mendaki ke Gunung Sion. Ku mendaki ke Gunung Sion, ku jalani
bersama-sama ku mendaki ke Gunung Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Gunung Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Gunung Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ebenezer, kita pakai berdiri. Berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang
memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Kita berdiri, kita dengarkan firman Tuhan di atas mesbah. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? sekalipun banyaklah tantangan. Kau pembelaku, ada di pihakku. Ku kan Sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mesbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. Sebab Engkau Sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kami, menerangi hati kami, mengubah yang gelap menjadi terang, bahkan memberi kepada kami kekuatan baru, visi baru, dan kemenangan dalam tiap langkah-langkah kami. Kami siap mendengar, dan biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya serahkan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat
mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah doa pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 15. Mazmur 15, kita maju Mazmur 15. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Atau saya buat tema, siapa yang bisa diam dan bersama dengan Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya, teman berarti orang yang dikenal, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ya. Nah, inilah orang yang bisa berdiam dan bersama dengan Tuhan. Ya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Inilah firman-Nya akan kita dengar. Bagaimana datang kepada Tuhan ini diartikan juga bagaimana kita datang ke gunung Tuhan. Kita akan lihat bagaimana sifat dari karakter dari tempat kediamannya Tuhan. Jadi tempat kediamannya Tuhan itu yang pertama seperti dalam kemah. Ya, Tuhan tidak mengibaratkan yang tinggi-tinggi, tetapi Tuhan mengibaratkan surga itu adalah kemah, tempat kediaman daripada Tuhan. Ya, dan juga seperti naik gunung yang tinggi. Kita akan lihat sebenarnya banyak orang berpikir salah tentang kekristenan, bahwa kita akan selamat hanya dengan mengandalkan iman saja kepada Tuhan. Tetapi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah iman yang kosong dan mati. Kosong itu artinya tidak ada artinya, mati itu artinya tidak hidup dan bertumbuh. Nah, kalau hanya iman saja tanpa perbuatan, iman itu kosong dan mati. Tetapi orang Kristen atau tanda orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya harus mengalami perubahan. Ya, kalau tanda orang Kristen yang hidupnya kosong dan mati, dia tidak mengalami perubahan. Jadi orang Kristen yang beriman harus mengalami perubahan. Yang dulu manusia daging, sekarang harus berubah menjadi manusia rohani. Makanya disebut siapa yang akan diam dan akan tenang dan tetap bersama dengan Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat, kita bahas satu persatu di ayat yang kedua sampai yang kelima. Tapi kita lihat dulu bagaimana atau di mana Tuhan diam dan bersemayam. Yang pertama dalam kemah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris boleh dilihat, ada bahasa Inggrisnya. Ya, dalam kemah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut, ya, ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut tabernakel. Ya, tempat kediaman Tuhan. Allah bersemayam dalam tabernakel. Kalau bahasa Inggris tabernakel, tent of God. Ya,
Di sana ada kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan, ya, kemah pertemuan di mana Tuhan berfirman. Ya, kita lihat dulu dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Jadi di sini ada contohnya adalah Musa. Musa ketika datang kepada kemahnya Tuhan, tempat kediamannya Tuhan, disitulah Tuhan berbicara. Ya. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Jadi di mana Tuhan bersemayam atau diam? Yang pertama di dalam kemah. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, inilah orang yang akan diam bersama dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, yaitu orang yang senantiasa tidak meninggalkan kemah pertemuan, di mana di situ Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Atau di sini juga Yosua. Ya, Yosua itu tidak mau meninggalkan kemah. Ya, seorang yang muda, tetapi dia tahu bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan, bagaimana nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana sukacitanya hidup bersama dengan Tuhan, sehingga Yosua tidak mau meninggalkan kemah. Karena di situ Tuhan berbicara muka dengan Musa. Dan juga di situ juga Tuhan menyampaikan firman-Nya. Itu yang pertama dalam kemah. Yang kedua di gunung yang kudus. Ya, jadi gunung itu berbicara tempat yang tinggi. Ya, kalau gunung pastinya berbicara tempat yang tinggi. Bahkan disebut gunung itu adalah bukit batu kubu pertahanan, tempat orang berlindung. Itulah gunung. Nah, jadi orang itu kalau ke gunung, kalau pada zaman dulu tempat orang berlindung. Gunung batu, kubu pertahanan. Ya, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Itulah gunung. Tempat yang dicapai harus dengan perjuangan. Itulah gunung, ya. Kalau kita naik gunung pasti kita akan mengalami perjuangan. Nah, begitu ikut Tuhan harus ada dengan perjuangan. Ya. Perjuangan demi perjuangan yang paling sederhana adalah ketika kita beribadah dan melayani Tuhan. Ya, mengikut Tuhan harus dengan perjuangan. Inilah orang yang dapat bertahan dan yang akan bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang kembali ke Mazmur 15. Nah, jadi orang yang hidupnya mau bersama dengan Tuhan mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini dialami oleh orang-orang yang beriman, yaitu tanda orang yang memiliki kehidupan baru adalah orang yang hidup dalam kasih. Ada amin? Nah, hidup dalam kasih, terutama di sini dikatakan mengasihi sesamanya. Kita akan bahas sekarang praktek kehidupan orang yang hidup baru. Dan orang yang hidup baru ini adalah orang yang mengasihi sesamanya. Yang pertama, siapa itu? Kembali ke ayat 2, yaitu orang yang berlaku tidak bercela. Ini ada garis besarnya, itu orang yang melakukan apa yang adil. Orang yang berlaku tidak bercela ini adalah orang yang melakukan apa yang adil. Yang pertama, jadi orang yang mengasihi sama adalah orang yang melakukan apa yang adil. Ya, adil itu ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi segala sesuatu itu tetap yang utama adalah firman Tuhan. Berpihak kepada yang benar. Itulah yang dinamakan adil. Berpihak kepada firman Tuhan. Ya, jadi kalau untuk mengatasi segala sesuatu, kita harus menimbang segala sesuatu itu pertama dari kebenaran firman Tuhan. Harus adil. Adil juga artinya tidak berat sebelah. Ya, sama beratnya.
terutama dalam hal yang rohani dan yang jasmani. Kadang-kadang kita lebih berat pada hal yang duniawi dibandingkan yang rohani. Ya, kita biasanya mengejar hal-hal duniawi. Kadang-kadang kita berdoa ya untuk hal-hal yang duniawi. Mungkin kita jarang sekali berdoa, oh Tuhan, tambahkanlah imanku. Oh Tuhan, tambahkanlah kasihku. Mungkin jarang ya, jarang sekali. Nah, kita harus berdoa kepada Tuhan juga untuk hal-hal yang rohani. Oh Tuhan, tambahkan imanku, kasihku, pengharapanku. Oh Tuhan, tambahkanlah kepercayaanku supaya aku jangan kecewa, supaya aku jangan putus asa. Inilah hal-hal yang rohani harus kita doakan kepada Tuhan. Oh Tuhan, tambahkan kasihku, tambahkan kesetiaanku. Wah, ini kalau kita sudah berdoa yang rohani semacam ini, Tuhan pasti akan berikan. Ya, jadi untuk kita berdoa harus seimbang juga. Boleh kita berdoa untuk hal-hal yang duniawi, silahkan. Tapi untuk hal-hal yang rohani kita juga harus mengejar dan berdoa. Tambahkanlah hikmatku. Seperti Salomo. Salomo itu untuk meminta kepada Tuhan. Dia tidak meminta hal-hal yang duniawi. Dia minta hal yang rohani. Itu hikmat. Ya, jadi kita harus minta juga ya, tambahkan kesucianku. Biarlah saya menjadi orang yang bertobat. Nah, jadi kalau untuk datang kepada Tuhan, usahakanlah kalau mau berdoa hal yang duniawi, terserah. Tetapi kita harus meningkatkan doa kita untuk hal-hal yang rohani. Ada amin? Itu berlaku adil. Sekarang yang kedua, orang yang tidak bercela. Yang pertama tadi, orang yang melakukan apa yang adil. Yang kedua, yang mengatakan kebenaran, artinya berkata benar, tidak berbohong, sekalipun kebenaran itu biasanya menyakitkan. Ya, saya tidak akan bahas ini, mudah-mudahan kita mengerti. Ya, jangan berdusta. Yang ketiga, tidak menyebarkan fitnah. Biasanya fitnah ini dengan lidah. Wah, sekarang lidah itu berbentuk handphone nih, statusnya, chatnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan menyebarkan fitnah. Ya, fitnah ini merugikan sesama dengan perkataan. Ini mulai dari bergosip, ya, jangan bergosip. Fitnah juga perkataan bohong dan tidak benar yang tujuannya menjelekkan orang lain. Itu fitnah. Nah, kalau di dalam Alkitab dikatakan orang yang menyebarkan fitnah adalah orang yang menimbulkan kekacauan. 2 Korintus 12 ayat 20. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Ya, sebab aku khawatir. Ya, inilah yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sudah mengajar. Pada 2 Korintus 12 ini berarti surat-surat akhir dari Rasul Paulus kepada Korintus. Ya, karena Paulus melihat orang Korintus ini banyak yang tidak berubah. Ya, kita lihat, sebab aku khawatir, bukan khawatir orang Korintus miskin tidak diberkati Tuhan. Ya, yang orang hidupnya sengsara, tidak. Rasul Paulus tidak khawatir hal semacam itu. Sebab aku khawatir apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Jadi seimbang. Rasul Paulus berkata, saya khawatir kalau apa yang sudah saya beritakan tidak berbuah. Dan saya juga khawatir apa yang mungkin sudah saya beritakan tidak mengubahkan hidupnya Paulus juga. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, nah, bisik-bisik gosip.
gosipnya, ya, bisik-bisik, keangkuhan dan kerusuhan. Nah, lihat orang yang rusuh hidupnya. Mudah-mudahan tidak kita ya di sini ya. Mungkin kita lihat, tapi jangan menjadi kehidupan kita di situ. Ya, teruskan ayat 21. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat. Ini yang tidak akan pernah bisa bersama dengan Tuhan. Dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopan yang mereka lakukan, dan lain sebagainya. Itu ya orang yang memfitnah. Ya, siapa yang suka memfitnah tidak akan bersama dengan Tuhan. Ya, dalam Mazmur 15 ayat 3 saya akan bacakan dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Siapa saja yang tidak suka memfitnah orang, tidak mendengarkan ocehan orang, tidak pernah mencelakakan samanya. Jadi mendengar juga udah salah loh. Kalau kita memberi kesempatan telinga kita kepada gosip, itu salah. Jangankan melakukannya, mendengar juga sudah salah. Ya, kalau ada yang semacam itu, tutup mulutnya. Kalau tidak tutup mulutnya, tutup telinganya. Ya, tutup mulutnya bukan berarti kita sumpal mulutnya, bukan. Artinya kita bagaimana cara menutup mulutnya, tidak berkata lagi sudah, ampuni, jangan jelek-jelekan lagi. Seperti itu cara menutupnya ya, bukan ditutup pakai mulut, pakai tangan kita, apalagi pakai kaki kita, jangan. Ya, itu yang ketiga, tidak membuat fitnah. Yang keempat, tidak berbuat jahat. Ya, kalau tadi merugikan sesama lewat lidah, yang keempat, berbuat jahat artinya merugikan sesama dengan perbuatan. Itu yang keempat. Yang kelima, ayat yang keempat, ayat yang keempat boleh dari Mazmur 15. Tidak mencela, menghina, dan merendahkan sesamanya. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Ya, sekalipun mereka adalah orang yang terbuang. Sekalipun mereka adalah orang yang berbuat dosa, jangan dihina. Ya, apalagi sekarang yang kasus kayak korupsi gitu, jangan dihina. Jangan dihina, jangan ikut dalam penghinaannya. Ya, tidak mencela, tidak menghina orang yang tersingkir, orang yang terbuang, orang yang menderita, orang yang berbuat dosa, jangan dihina. Karena orang yang berbuat dosa itu sudah sengsara. Jangan kita hakimi. Ya, sekalipun orang itu ditolak oleh Tuhan, jangan dihina. Inilah ajaran dari Kristen. Ya, sekalipun orang itu sudah berbuat jahat kepada Tuhan, kita jangan mencela, kita jangan menghina. Ya, sekalipun sedang dipermalukan, kita jangan mencela. Ya, mungkin orang yang sedang orang yang sedang berada di bawah penghukuman, jangan dihina, jangan dicela. Ya, itu yang kelima. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran Tuhan di sini yang baik untuk kita lakukan. Yang selanjutnya adalah tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yes, artinya di sini adalah menghormati sesama anak-anak Tuhan. Ya, menghormati sesama anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, yang keberapa sekarang?
Yang ketujuh di sini dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Artinya di sini adalah orang yang selalu menepati janjinya. Ya, sekalipun membuatnya rugi. Ya, kenapa banyak orang tidak menepati janji? Karena rugi. Apalagi janji saat menikah. Ya, menikah ini ada teken, ya, kontrak dengan sesama pasangan kita, terutama yang menjadi saksinya adalah Tuhan. Jadi hati-hati dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Ya, kalau kita punya perjanjian-perjanjian tertulis dengan teman kita, dengan sesama kita, baik mungkin juga adalah perjanjian lisan. Ya, hati-hati. Di sini orang yang setia adalah orang yang bisa menepati janjinya. Karena kalau sudah berjanji ada ikatan. Ya, sifatnya itu mengikat. Dan setiap kita berjanji, Tuhan itulah yang menjadi saksinya. Sekalipun mungkin kita tidak teken kontrak atas nama ya ada Tuhanis, tidak, tapi Tuhan tetap melihat apa yang dijanjikan kita itu harus ditepati. Apalagi sudah bernasar kepada Tuhan. Ya, boleh kita lihat dulu Pengkhotbah Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Ya, apalagi kalau sudah bernasar kepada Tuhan, kita harus perhatikan. Boleh yang pertama dulu. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Nah, ini jangan terburu-buru. Biasanya orang ketika senang membuat janji, ya, saya nanti akan hidup bersama denganmu. Wah, saya akan setia dan lain sebagainya, padahal masih pacaran. Ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah, ini kalau sudah berjanji, bernasar nih, hati-hati. Teruskan. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Teruskan. Kalau engkau bernasar kepada Tuhan, janganlah menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Teruskan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Teruskan. Ya, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya. Sebab bagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Jadi untuk perjanjian ini hati-hati. Ya, kalau sudah ada perjanjian berarti sesuatu itu menjadi hal yang bukan saja mahal, tetapi sudah mengikat dan bernilai. Ya, karena kalau untuk suatu perjanjian sudah diikat dan itu bernilai. Dan perjanjian ini adalah suatu yang mahal. Ya, itu ya. Yang ke berapa tadi? Ke 7. 8 sekarang. Ke 8, kembali Mazmur. Mazmur 15. Ayat yang kelima. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba.
Ini hati-hati, usaha kita harus benar. Ya, jangan meminjamkan uang dengan makan bunga. Ya, pinjamkan uang dengan memeras, mengharapkan imbalan. Itu yang ke-8. Banyak ya. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Ini syarat-syarat untuk kita mengasihi sesama kita. Ya, yang ke-9, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ya, tidak menerima suap karena suap itu diberi dari orang yang jahat. Ya, jadi orang yang tidak adil akan melakukan suap. Ya, karena hawa nafsunya begitu tinggi untuk melawan keadilan. Ya, makanya kalau orang yang sudah ada di bawah penghukuman, mungkin kita banyak melihat sekarang, ya orang yang sudah ditangkap, maaf saja, jangan disuap polisinya. Ya, makanya untuk orang yang sudah di bawah penghukuman, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Kalau kita memberi, namanya menyuap. Ya, kalau orang yang tidak bersalah tidak akan dihukum. Tetapi orang yang bersalah itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya kita harus adil. Apalagi anak kita yang berbuat. Ya, saudara kita berbuat. Kalau kita mau menyuap, menyogok sebutannya seperti itu ya. Nah, kita melakukan hal yang tidak adil. Ya, inilah gambaran orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi yang menyuap tidak boleh, apalagi yang menerima suap. Nah, mungkin sekarang yang mendengar salah satunya mungkin ada polisi dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda menerima suap, uang Anda itu uang dari hasil kejahatan. Ya, makanya untuk menjadi pegawai di pemerintahan ini hati-hati sekali. Apalagi kalau sudah melihat suatu kejahatan, ada kesempatan untuk memperkaya diri. Wah, kalau misalnya orang ini kaya, saya tinggal bilang saja, ayo mau bebaskan ini, beri uang segini. Wah, sekarang ya seperti itu. Ada yang komisaris besar ya, sudah ditangkap, dia diberi 4M, mau 5M, akhirnya dilaporkan. Dia masuk penjara, yang tertangkap juga masuk penjara. Akhirnya diberhentikan ya, akhirnya diberhentikan. Itu contohnya, menerima suap, menyuap, itu sama-sama berbuat dosa di hadapan Tuhan. Berbuat jahat malahan. Inilah gambaran orang-orang yang hidup tidak bercelah, yaitu banyak tadi, tidak menerima suap dan lain sebagainya. Inilah cara untuk kita mengasihi sesama. Kita lihat dalam Kejadian, jadi orang yang tidak bercela dikatakan adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, yaitu seperti Nuh pada zamannya. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi siapa yang akan tinggal bersama dengan Tuhan adalah orang yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Ya, ada amin. Jadi bergaul erat dengan Tuhan. Hidupnya melekat kepada Tuhan. Orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan dikatakan di sini adalah juga orang yang nantinya diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Oleh sebab itu
Kita harus mengerti ajaran dari firman Tuhan. Ya. Seperti Nuh, dia percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan ketika melihat Nuh, dia akan memberikan, ya, Tuhan memberikan kepada Nuh ini adalah kasih karunia yang berkelimpahan. Ya, orang yang hidup bergaul erat dengan Tuhan, hidupnya adalah dari kasih karunia Tuhan yang besar. Ya, Tuhan jangkau segala kebutuhan dari Nuh lewat firman-Nya. Tuhan jangkau rumah tangga Nuh ini sehingga seluruh anggota keluarganya ini selamat. Itu mengapa? Karena Nuh itu bergaul erat dengan Tuhan. Ya, kalau kita sebagai oma, opa, sebagai orang tua, kalau kita hidup bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan memberkati anak cucu kita. Tuhan juga akan memberkati juga apa yang kita sedang perlukan, terutama keselamatan. Ya, keselamatan. Satu rumah tangga selamat. Ya, ketika seluruh dunia terombang-ambing dan hancur, tapi Nuh tidak hancur. Ya, inilah tempat di mana Nuh berlindung dan bernaung, yaitu dia bergaul erat dengan Tuhan. Memang seperti suatu hal yang tinggi, perjuangan. Memang bergaul erat dengan Tuhan ini diperlukan perjuangan, seperti naik ke puncak gunung yang tinggi. Dan juga untuk kita masuk dalam tempat yang tinggi diperlukan pengorbanan. Ya, karena dalam bahasa tabernakel tempat yang tinggi ini juga disebut altare, mesbah. Ya, mesbah, kalau kita ingat mesbah adalah tempat di mana kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ingat Abraham dia naik ke puncak gunung yang tinggi. Apa yang dia korbankan? Anaknya. Nah, jadi untuk datang kepada Tuhan itu harus ada pengorbanan. Ada amin? Ya, pengorbanan dari waktu, biaya, hidup kita, ya, kepentingan kita korbankan. Ya, banyak hal yang harus kita korbankan untuk diam bersama dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, naik ke gunung Tuhan yang tinggi, tapi kita akan lihat juga kemahnya Tuhan. Ya, apa itu kemah? Yaitu tempat Tuhan diam. Dan juga menyampaikan isi hatinya. Nah, makanya orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia tahu isi hatinya Tuhan. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Ya, orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia juga akan mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Jadi isinya hati Tuhan adalah kasih. Saya sering sekali mendengar dari guru saya, Tuhan itu dalam isinya, dalam hatinya adalah bukannya lain, ya, tapi yang ada dalam isi hatinya Tuhan adalah kasih. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah bentuk dari kasih-Nya Tuhan. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia akan tahu isi hatinya Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi, penderitaan mungkin yang kita hadapi, banyak atau sedikitnya, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mempedulikan, Tuhan yang bergumul juga untuk kita, dan Tuhan juga menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Ya, kita akan nyanyikan saja lagu Allah Mengerti. Ya,
dalam kemahnya, kita mengerti segala sesuatu bahwa Tuhan mempedulikan kehidupan kita. Kita nyanyikan Allah mengerti. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah yang bisa berlutut boleh berlutut, kalau tidak bisa kursi. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Sehingga jemaat bisa menyembah Tuhan. Lembut sekali. Ya, Allah mengerti. Allah peduli. Dia peduli pada semua persoalan yang kita hadapi. Allah peduli, Allah mengerti. Janjinya adalah penyertaan. Memang kita masih banyak pergumulan di dunia ini, pergumulan yang datang silih berganti.
kami yakinlah Allah ada di tengah-tengah kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang indah. Tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Terutama saat kita beribadah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Tuhan akan memberikan petunjuk untuk perjalanan hidup kita. Memberikan kemenangan bagi kita. Segala keraguan-raguan, kebimbangan, Tuhan akan jauhkan dari saudara. Supaya masa depanmu, keluargamu bisa damai, bisa rukun, bisa bersatu kembali. Oh, haleluya, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Membawa segala pergumulan kami, persoalan hidup, sakit, penyakit, pencobaan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ada sebagai imam besar yang melayani kami. Imam Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Allahku, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau bisa mempersatukan yang tercerai-berai, Tuhan. Mengumpulkan kembali, diikat oleh damai sejahtera-Mu, diikat oleh kasih sayang-Mu, Tuhan. Hadirkan damai di tengah-tengah kami. Hadirkan kasih-Mu, Tuhan. Bahkan kepada mereka yang mengikuti secara online. Haleluya, 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 haleluya. Engkau bisa menyelesaikan bagi kami, Tuhan. Dan Engkau berkata sudah selesai, sudah selesai. Engkau menyelesaikan semua yang sukar dan sulit bagi kami, yang tidak terucapkan dengan kata-kata kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, anakku. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang kudus
pulihkan. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, mengalir dalamku. amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Dari awal kembali. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, penyekor. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji-Mu, Allah kami, Allah yang mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Janji-Mu adalah penyertaan di tengah dunia yang penuh dengan persoalan, duka cita, problema kehidupan. Tetap Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkaulah jawaban atas semua persoalan kami. Ketika kami beribadah datang padamu, Engkau menjawab, Engkau menyembuhkan, Engkau menghibur, Engkau memberi kepada kami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tangan-tangannya memberi, kuduskan. Dan setiap pemberian besar kecil yang kami beri, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya. Biarpun gunung-gunung berancak. Ya, kita jalankan sekali persembahan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak Biar pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat baik kita doakan mereka yang kurang sehat, Mama Hendra, Mama Yesaya, Popo, Ibu Ateng, Pak Ateng, ya kita doakan. Ya, Mama Putri habis dirawat, ya pulang malam ini. Ya Tuhan tolong supaya sempurna kesehatannya ya. Tanggal 20 hari Kamis jam 10 pagi ada seminar penyuluhan mengenai kanker ya. Jadi masih terbuka kesempatan yang mau ikut ya. Jam berapa? Jam berapa Bu? Jam 10. Tanggal berapa Bapak-bapak? 20. Jadi tanggalnya diingat, jamnya ya. Hari apa teh? Kamis. Ya. Ya di sini ya, bukan di tempat ini ya. Nambah pengetahuan ya. Orang belajar kuliah mungkin berapa tahun baru dapat ilmunya, kita dapat wah jadi ngerti ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita tutup dalam doa. Tadi ralat sedikit tadi yang bukan 4M tapi dari 3 mintanya jadi 4. Itu yang benar ya. Jadi ya, jadi perbaikan ya. Oke, kita pakai berdiri. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Tetap kami bawa dalam doa sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Engkau adalah penjawab doa karena Engkau yang menyuruh kami saling mendoakan seorang dengan yang lain. Kami berdoa buat Mama Hendra dalam masa tuanya, beri kekuatan, sembuhkan Tuhan. Supaya dia bisa kembali datang beribadah. Mama Yesaya juga seorang yang sudah juga tua, namun kami berdoa supaya Tuhan menopang dia, mencukupi kebutuhannya, kembali lagi melayani Tuhan beribadah. Kami juga berdoa buat Popo, kami doakan supaya Tuhan memberi kesehatan, masa tuanya dipakai untuk melayani beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Ateng, Ibu Ateng dalam masa tua mereka, Engkau juga memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Juga Mama Putri juga yang habis dirawat pulang malam ini. Tuhan kiranya memulihkan, menyempurnakan kesehatan mereka. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti secara online, Tuhan tolong baik langsung dan tunda, jamah mereka semua Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi bagimu. Kasih Allah yang besar menyalut Engkau, damai sejahteranya dan juga sukacita dari surga melimpah atas kehidupanmu. Sukacita dari surga itulah kekuatan kami. Kami bersukacita karena nama kami sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bagi yang mengikuti juga secara online, Tuhan tolong kami semua. Berkati Pak RT kami, Pak RW kami juga, Pak Kepala Desa kami juga.
Tuhan berkati Muspika, juga Ngamprah, juga Bupati Kabupaten Bandung Barat, Pak Gubernur kami, Pak Ridwan Kamil, Pak UU, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, TNI, Polri, berkati Tuhan. Juga MPR, DPR, sampai DPD tingkat 1, tingkat 2. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa sukacita dan damai sejahtera dari surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.